balik lagi sama aku Sristianingsih dengan Learning Journal ke-7. Aku dari kelas BKI 5A dengan NIM 2015-20027. Pada Learning Journal kali ini kita akan membahas tentang logika bahasa, format penulisan, dan juga rasionalisasi data dalam film dokumenter. Cekidot! Tanpa basa-basi, langsung aja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu format penulisan. Kalian ada yang tahu nggak format penulisan dalam film dokumenter itu kayak gimana? Nah, ini nih aku kasih tahu. Naskah yang baik dalam film dokumenter itu adalah naskah yang dapat berkomunikasi. Naskah yang dapat berkomunikasi itu kayak gimana? Naskah yang dapat berkomunikasi itu artinya naskah yang dapat menjelaskan mengenai komunikan. Komunikan itu adalah tentang siapa, latar belakang budaya, kebiasaan, dan juga intelektual dari film tersebut. Setelah kita mengetahui komunikannya, kita dapat mengetahui pesan mendalam apa aja yang ada dalam film dokumenter tersebut. Dalam film dokumenter, untuk membuat naskah kita harus mengetahui beberapa langkah, yaitu yang pertama membuat ide, yang kedua tema, yang ketiga riset, yang keempat adalah sinopsis, yang kelima membuat treatment, dan yang terakhir yaitu penulisan naskah. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu menentukan ide. Ide dalam film dokumenter ini artinya adalah menyajikan suatu fakta dengan situasi yang nyata dan juga memilih jenis film dokumenter apa yang ingin disampaikan. Langkah yang kedua yaitu menentukan tema. Untuk menentukan tema, kita bisa melihat dari pasar penonton pada saat ini, atau apa yang sedang dibutuhkan atau apa yang sedang dicari oleh penonton-penonton pada saat ini. Langkah yang ketiga yaitu melakukan riset. Riset dapat kita lakukan dengan meneliti atau mengadakan penelitian kepada tempat-tempat yang ingin kita cari informasinya, atau tempat-tempat yang ingin kita gali untuk informasi dalam film tersebut. Langkah yang keempat yaitu sinopsis. Sinopsis dapat kita bedah dari sebuah tema yang kita ambil. Dari tema tersebut kita dapat membuat ringkasan film dari awal sampai akhir untuk membuat penonton lebih mudah mengetahui film dokumenter yang kita buat. Dari sinopsis tersebut, penonton dapat mengetahui pesan apa yang ingin disampaikan dari si penulis kepada si penonton untuk cerita dari awal sampai akhir, tetapi disajikan secara ringkasan. Langkah yang kelima yaitu menyusun treatment. Dalam menyusun treatment, kita dapat menggambarkan alur cerita dari film dokumenter tersebut supaya sesuai dengan konsep yang dipilih dari si penulis. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat naskah. Naskah di dalam film dokumenter ini adalah sebuah panduan utama dalam sebuah film dokumenter. Di dalamnya itu terdapat seperti bagaimana konsep filmnya, siapa pemerannya, bagaimana alurnya, dan di mana tempatnya. Itu semua diatur dalam sebuah naskah film dokumenter tersebut. Lanjut ke materi yang kedua yaitu logika bahasa. Dalam dunia sinematografi ini, bahasa yang digunakan yaitu kinema, artinya gambar yang bergerak. Yang berbeda ini terdiri dari audio dan visual dengan memiliki karakteristik yang berbeda dengan bahasa tulis. Bahasa verbal terdiri dari bunyi dan kata-kata yang dapat didengar oleh telinga atau auditif. Sedangkan bahasa TV adalah gambar yang dapat ditangkap oleh kasat mata atau disebut dengan visual. Ke materi yang terakhir yaitu rasionalisasi data dalam film dokumenter. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai bentuk berlawanan. Dan menurut saya, rasionalisasi itu adalah bentuk kreativitas dari si pembuat naskah atau penulis naskah tersebut yang berbeda dengan karya-karya dari orang lain atau tidak ada sebelumnya. Satu pantun untuk kalian di Learning Journal kali ini. Pagi-pagi sudah makan nasi. Cukup sekian dan terima kasih dari saya Sristianingsih. Sampai jumpa.